Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hujan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang patut kita puji setinggi-tingginya melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sampai hari kiamat. Masih bisa dengar? Lo ya? Alhamdulillah, pada malam hari yang suasana tiba-tiba hujan ya. Alhamdulillah ya, kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak atas nikmat Allah ini. Kita tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disukai oleh jiwa kita maupun dibenci oleh jiwa kita. Maka atas segala hal itu sehendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kaitan dengan fikih pakaian dan perhiasan. Kita masuk ke pembahasan min ahkami az-zinatu lirijali, hukum-hukum perhiasan untuk laki-laki. Hukum-hukum perhiasan untuk laki-laki. Jadi di dalam Islam ini wa fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada batasan-batasan di mana laki-laki dibolehkan berhias tapi tetap ada batasannya. Di antara batasan yang paling umum itu adalah jangan sampai perhiasan kita laki-laki ini serupa dengan perempuan. Itu yang paling umum. Dan juga ada juga batasan-batasan yang memang dilarang secara hakikatnya ya, seperti pemakaian emas dan seterusnya, dan yang nanti insya Allah kita akan sebutkan. Yang pertama adalah ditulis oleh Abu Malik Kamal di sini. Yang pertama adalah zinatus sya'ar, yaitu perhiasan yang berkaitan dengan rambut. Perhiasan yang berkaitan dengan rambut. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah istihbabu ikramis sya'ar. Dianjurkan bagi kita ini ya, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga dianjurkan untuk memuliakan rambut. Jadi rambut itu harus dimuliakan. Yastahibu liman kana lahu sya'ar, dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki rambut, dan saya yakin kita semua punya rambut. Tidak ada yang tidak punya rambut ya. Jadi dianjurkan bagi siapa yang memiliki rambut ayyuhafidhu ala nadhafatihi. Yang pertama yang harus dijaga kebersihannya.
Jadi aing ngalah sampo nggo dek. Ya. Aing ngalah sampo. Dibersih, jaga kebersihannya itu yang pertama. Kemudian wa husnu mudharuhu, dan juga yang dijaga adalah penampilan dari rambut itu sendiri, ya. Penampilan dari rambut itu sendiri, jangan sampai acak-acakan, berantakan dan seterusnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika di rumah pun kalau ada orang yang datang menemuinya, Nabi sempatkan dulu untuk rapi-rapikan rambutnya dulu, jadi tidak keluar rambut acak-acakan, ya. Begitu juga dengan menyisir, ya, disisir rambut itu. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza kana li ahadin sya'rin falyukrimhu." Apabila salah seorang di antara kalian memiliki rambut, maka hendaklah ya dia muliakan rambutnya, ya, dia muliakan rambutnya. Dan di dalam Islam ini, ya, salah satu larangannya adalah tidak boleh membiarkan rambut itu acak-acakan. Rambut acak-acakan, tidak karuan. Nah, ini termasuk disebutkan di sini, walayan bagi ayat ruka sya'ruhu hatta yafhash wa yathuru. Tidak boleh dia membiarkan rambutnya itu berantakan, tidak karu-karuan. Iya, berantakan. Bal alaihi an yadhan, hendaknya dia meminyaki rambutnya, ya, atau wayaskunuhu bil ma. Kalau tidak ada rambut ya pakai air. Di suara podau apa namanya, kalau tidak ada minyak ya pakai air. Dianjurkan dirapikan dengan air, atau perkara-perkara lain yang bisa merapikan rambut, ya. Faqad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan asy'atha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya itu acak-acakan. Rambutnya acak-acakan. Nabi mengatakan, amma kana yajidu ma yaskunu bihi sya'ruhu. Apakah dia itu tidak punya sesuatu yang bikin bisa membuat rambutnya rapi, ya, dirapikan. Jadi Nabi lihat rambut acak-acakan. Ini juga salah satu dalil tidak boleh seorang itu menggimbalkan rambut itu. Tilwa, ya, gimbal kan, yang naik more. Itu keluar dari fitrah juga sebetulnya itu. Jadi tidak boleh, ya. Mantan tahu tibune nani, ya, tobat nasuha. Ya. Ya. Mantan anak pang, ya. Tidak boleh dibiarkan rambut gimbal seperti itu. Awali gimbal sengaja pakai peralat itu luar biasa, sudah dia keluarkan uang, dia pak untuk perkara-perkara seperti itu. Dua sisi. Yang pertama larangan karena dia keluar dari fitrah, yaitu tidak merapikan rambut, tidak nampak rapi rambutnya. Yang kedua itu tasyabuh, itu yang lebih berat lagi. Jadi larangan yang lebih berat itu tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir saja yang punya ciri-ciri seperti itu. Jadi kita tidak perlu, ya, jangan meniru orang-orang yang di luar Islam dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ini dilarang. Makanya dalam hal ini yang dianjurkan sebaliknya, jadi bukan diberantakin rambut itu, tapi dirapikan. Fa in kana ya'tani bi sya'rihi fayastahibu ay yatiluhu. Apabila salah seorang di antara kita ini ingin memelihara rambut, yang dianjurkan kita panjangkan rambut, dipanjangkan rambut. Ini yang jarang, ya. Ya, komandan mulai panjang saya lihat ini. Insya Allah ini, ya, ini sunnah ini ya Allah, ya. Ya, paling tidak ada yang mewakili di masjid ini, salah satunya komandan. Biar tidak pendek semua rambut kita. Jadi dianjurkan dipanjangkan rambut, ayatiluhu wayasdiluhu ila mankibai, sampai pundak, ya, sampai pundak. Karena Nabi sendiri rambutnya sampai pundak. Tidak ada Nabi riwayat, tidak ada Nabi pendekin rambut, tidak ada, kecuali waktu haji saja, ya. Tidak ada riwayat yang banyak tentang rambutnya Rasulullah SAW adalah sampai pundak. Dari hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadribu sya'ruhu ra'suhu mankibai. Bahwasanya Nabi SAW membiarkan, menjulurkan rambutnya itu sampai ke, memanjangkan rambutnya sampai ke
pundak, ya, sampai ke pundak. Khilaf ulama tentang ini sebetulnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh tidak sampai ke sunnah. Karena memang dulu rata-rata seperti itu, dan tidak semua apa yang ada pada Nabi itu bisa dikatakan sunnah, karena memang keadaannya seperti itu, ya, termasuk panjangkan rambut. Ini khilaf sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan sunnah karena memang asalnya dari semua apa yang ada pada diri Nabi adalah sunnah. Ada juga yang mengatakan tidak sunnah. Jadi hukumnya mubah, bukan sunnah, tapi boleh, ya, boleh. Karena memang ya orang-orang pada saat itu ya rata-rata memang begitu rambutnya, ya, karena jarang gunting dan seterusnya, ya. Jadi rambut itu dibiarkan saja seperti itu. Yang penting dirapikan. Di sini ada khilaf di situ, ya, tentang memanjangkan rambut itu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'run dunal jummah wa farqa wafrah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu adalah di apa namanya ini, daun telinga, ya. Kadang-kadang Nabi itu sampai daun telinga, kalau kadang-kadang sampai di bahu, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan seperti itu. Hanya saja di sini ada aturan, kalau kita panjangin rambut tidak boleh melebihi apa tadi pundak, tilwa. Kenapa? Karena kalau melebihi pundak itu menyerupai wanita jadinya. Saya siwe dari tilwa, ya, itu berlebih-lebihan juga kalau panjangin rambut sampai lewat pundak itu, ya. Kadang-kadang laki-laki juga zaman sekarang, ya, ada over juga, ya, sampai rambutnya itu kayak perempuan panjang. Nah, ini juga yang nggak boleh. Jadi maksimal kalau kita manjangin rambut itu sampai pundak saja, tidak boleh lebih dari itu. Karena Nabi melarang, ya, Nabi melarang. Kenapa demikian? Yang pertama, alasan yang pertama kenapa tidak boleh diharamkan. Yang pertama, liduhulihi fi at-tashbih bin nisa, karena menyerupai perempuan, yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi memang melarang. Di samping karena menyerupai wanita, di sisi lain yang kedua, alasan kedua adalah Nabi melarang. Ini ada riwayat dari Sahal bin Handoliyah. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, ni'mar rajulu Khuzaim al-Asadi. Jadi sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik pemuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Khuzaim al-Asadi. Jadi ada namanya sahabat namanya Khuzaim al-Asadi. Ini Nabi ini kalau tegur tuh begitu luar biasa. Jadi sebaik-baik laki-laki, kata Nabi, yaitu Khuzaim atau Hazim, ya, Hazim al-Asadi, ya, Hazim al-Asadi. Laula tulu jummatuhu wa isbalu izaruhu, ya, andai saja. Jadi Nabi itu luar biasa, ya. Jadi Nabi puji dulu, ini sebaik-baik laki-laki adalah Hazim al-Asadi, andai dia tidak memanjangkan rambutnya sampai melewati bahu, dan andai dia tidak isbal celananya. Jadi Nabi itu puji itu begitu, andai dia tidak isbal dan andai dia tidak panjang rambutnya melebihi bahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan, ya, fabalagho Khuzaiman, maka didengar oleh Khuzaimah tentang apa yang Nabi katakan ini, ya. Ini Khuzaiman atau Haziman, ini saya belum pernah juga, ya. Maka sampai kabar ini kepada Khuzaiman, fa'ajjala fa'akhadha, maka dia bersegera, ya, fa'akhadha syafrah faqata'a biha jummatuhu ila udhunaihi, maka dia bersegera untuk memotong rambut. Langsung ringap siang kahi Nabi, dia langsung dia ambil gunting, dia potong rambut sampai bahu. Kemudian warafa'a izaruhu ila ansofi saqaihi, kemudian dia potong celananya itu sampai di tengah betis, antara apa namanya, lutut dengan mata kakinya, di tengah-tengah dia potong di situ, ya, karena dia mendengar Nabi kata tadi, bilang tadi. Dan memang Nabi, kita sudah bahas kemarin, ya, karena memang Nabi, celana Nabi itu seperti itu tingginya, ya.
yaitu di tengah betis dompo sorowa kan. Pakaian Nabi itu sampai di situ, ndak ke bawah, ya, ndak ke bawah. Dan daerah minimal jangan sampai tadi menutup mata kaki, jangan sampai menutup mata kaki. Maka juga seperti penjelasan Syekh Utsaimin, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi ini sunnah yang Nabi pakai di tengah betis ini juga tidak boleh dipakai di tempat-tempat yang terlihat asing, punya di kantor, di Hanutilwa, justru dilarang jadinya itu, karena dia masuk ke pakaian suhroh, kata Syekh Utsaimin, ya, suhroh artinya lau kalai kese, tilwa lau kalai kese dalam hal pakaian untuk jadi perhatian itu. Bahkan yang sunnah itu ya sebaiknya jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, gitu. Tidak boleh beda sendiri, ya, karena itu juga termasuk dilarang. Jadi ini diantara kaitannya dengan perhiasan, berkaitannya dengan rambut ini. Iwafila rahimani wa rahimakumullah. Ya, hanya saja Nabi juga, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengurus rambut ini, karena Nabi melarang. Naha anit tarajjuli ilal gubba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu, ya, berlebih-lebihan dalam hal merawat rambut seperti menyisir dan seterusnya. Sto itu seninu cau. Pia semporo wali sikit seninu cau wali. Nah, itu Nabi larang, ya. Memang dibolehkan, kita dianjurkan untuk merawat, tapi dilarang juga terlalu berlebih-lebihan. Lau koneta salon, lau kerimbat, lau akon cau kompiete ni tidak boleh, ya. Itu yang masuk tidak boleh, ya. Justru menyerupai wanita lagi yang seperti itu. Tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam merawat. Bahkan dalam hadis Nabi melarang meminyaki juga setiap hari, itu dilarang. Di hendak kenggela senai, kalau kita kasih minyak rambut kenggela jangan setiap hari, kenggela senai di Jadi Nabi kani itu pakai minyak zaitun, ya. Di sini juga ada pelajaran ketika ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan hukum memakai minyak di rambut. Kan pekan Mina kan tidak kena rambut kan. Nah, logikanya seperti itu. Tapi para ulama mengatakan tetap sah kalau kita minyaki rambut, entah minyak zaitun atau apa, atau minyak rambut yang biasa kita beli itu, sekalipun dia sifatnya minyak tapi tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena Nabi juga sholat dalam keadaan seperti itu. Kuncinya di situ, ya. Iwafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, termasuk yang dilarang adalah an-nahyu an-nat fi syaib. Larangan bukan mencukur. Natfi ini apa namanya? Mencabut. Larangan mencabut asyaib, uban. Jadi tiluan daim cabut-cabut uban itu tidak boleh, ya. Ini kebiasaan sebagian kita tuh seperti itu, ya, cabut-cabut uban, ya. Saya masih ingat kalau kita dulu waktu kecil ngaji itu, guru ngaji biasanya deh nucaru iu sodoh monto uban deh, ya. Ndai deh ngah sana tahu balik pendaire ini karena tingaji kan deh monto ya balik, ya, sama-sama senang deh kan. Ternyata dilarang pula. Astagfirullahaladzim. Ya, dilarang, tidak boleh kita cabut-cabut uban itu. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantafu asyaib, jangan kalian mencabut uban, fa innahu nurul muslim yaumul qiyamah, karena uban itu menjadi cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat. Dia tidak dicahaya deh, cahaya di hari kiamat. Jadi tanda-tanda untuk Nabi mengenal umatnya itu salah satunya uban, ya, salah satunya uban. Maka tidak boleh kita mencabut uban, dilarang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kunna nakrahu an yantafa ar-rajulu asy-sya'rah al-bayda min ra'sihi wa lihyatihi. Kata Anas bin Malik, dulu kami tidak suka, ya, kepada laki-laki, melihat laki-laki yang mencabut ubannya, baik di kepala maupun jenggotnya. Tiloa jenggot raun tidak boleh dicabut ubannya. Ini uban saja dilarang, apalagi jenggotnya hitam, ya. Ya, Bune kira-kira deh, yang uban saja dilarang, apalagi
jenggotnya yang uban saja itu dilarang, apalagi tidak ada uban tapi dicabut. Ya, kan kita juga sebagian hari ini nggak ada kerjaan, cabut jenggot setiap. Ya, justru kalau cabut jenggot, ya, kalau cukur jenggot, merapikan itu ada hilaf ulama di situ. Karena namanya merapikan, sebagian ulama membolehkan, sebagian tetap melarang. Ya, melarang kecuali hanya sebatas yang di bawah ini. Jadi ini dianut ma'abamai ake yang boleh itu sebagian, tapi kebanyakan mayoritas ulama membolehkan merapikan itu. Ya, kebanyakan ulama. Ya, tapi itu bagian yang itu saja yang apa namanya, yang hitam saja seperti itu, yang tidak uban, apalagi yang uban terus dicabut. Ya, tidak boleh. Jadi kebiasaan antara cabut uban, cabut kumis itu tidak boleh, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah, sudah merubah dia, karena apa namanya, permanen ya, tiloa ke permanen dede, tidak boleh. Nah, yang sunnahnya yang boleh itu adalah mencukur. Nanti kita bahas mencukur kumis, nanti ada caranya juga. Cukur kumis tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan, ada caranya. Kemudian ifafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari Anas ya. Kemudian yang dianjurkan adalah bila ada uban, yang dianjurkan adalah mengecatnya, diwarnai. Ya, diwarnai. Ini yang dianjurkan. Jadi bukan dicabut. Ya, uban itu bukan dicabut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghayyaru hadza bisyai." Ubahlah ini. Beliau mengisyaratkan kepada uban, baik yang di kepala maupun di jenggot. Uban jenggot juga boleh diwarnai, boleh. Ya, rubahlah ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajtanibu as-sawad, tapi jauhi warna hitam. Nah, itu syaratnya, tidak boleh pakai warna hitam. Kalau kita mau ngecat rambut yang uban atau jenggot yang uban, boleh, bahkan dianjurkan, tapi tidak boleh warna hitam. Ya. Bahkan kita dianjurkan kalau yang rambutnya putih-putih itu dianjurkan untuk dicat. Ya, sebab dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, innal yahuda wan nasara la yasbaghuna fakhalifuhum. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak mengecat rambut mereka, tidak mengecat uban mereka, dibiarkan saja. Maka selisihilah mereka, kata Nabi. Jadi kalau ada uban, yang dianjurkan itu dicat, tapi jauhi warna hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang menggunakan warna hitam pun ada khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan makruh. Warna hitam ini boleh dicat kita warna hitam, kalau yang putih satu tempat saja. Boleh, itu adalah saat peperangan. Bunga lewa loa. Bunga lewa. Tujuannya pada tada tuan dari jauh dilihat, war tua-tua pasukan Islam. Jangan sampai musuh bilang begitu. Akhirnya pada saat itu boleh jenggot kemes rambut. Jadi tua-tua memboko sudah bungku-bungku itu disuruh keluar semua, berdiri semua. Biar kelihatan pasukan kaum muslimin banyak. Dicat hitam rambutnya. Biar seperti anak muda semua, ya. Jadi seperti itu. Satu aja keadaan boleh cat warna hitam adalah saat peperangan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman qaumun yakhdibuna bis-sawad kahawasilil hammam. Nanti di akhir zaman itu akan banyak orang, akan banyak segolongan orang, kaum yang mereka akan kalau ngecat rambut, ngecat uban itu pakai warna hitam. Seperti burung gagak, kata Nabi. Jadi akhir zaman itu begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yarihuna ar-rahi'ah al-jannah. Orang-orang seperti itu yang ngecat rambut pakai warna hitam, kata Nabi, tidak bakal cium bau surga. Ini dalil yang mengatakan haram itu. Ya, tapi jumhur makruh hukumnya. Tapi ulama yang mengatakan haram ini pakai dalil ini, karena ancamannya berat, tidak cium bau surga, luar biasa itu ancamannya. Tidak cium bau surga. Kalau tidak cium bau surga berarti masuk surga saja enggak, kan gitu kan? Cium bau saja enggak, apalagi masuk ke surga. Ancamannya besar. Ya, makanya sebagian ulama mengharamkan penghitaman rambut ini.
Nah, ini diantara kaitannya dengan perawatan rambut ini, kaitan perawatan rambut. Nah, kemudian kaitan rambut yang terakhir adalah an-nahyu 'anil qazza. Kita ini dilarang qazza. Qazza itu adalah memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian. Tidak boleh. Bune anak pang itu. Tidak boleh, dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qazza. Nabi melarang qazza. Di poro tak ke naru. Bahkan kani jambul bali. Nah, tidak boleh. Tidak cukup begini, satu lagi warna merah bali. Dia antum mam tadi. Ya. Tidak boleh, haram hukumnya. Dan sekarang ini banyak, bukan hanya seperti itu, di salon-salon itu model qazza itu banyak sekali saya lihat kalau kita masuk salon. Anak-anak jadi korban juga. Bahkan makanya orang tua tidak faham dia kadale dia. Manta ada yang kadale qazza serawali, sedia dawa. Ya, karena apa? Karena tidak tahu agama itu sih kau sebatu pengajian. Jadi tidak mau suruh pengajian abang orang-orang ini susah. Jadi tidak tahu bahwa yang dilarang itu yang seperti itu saja dilarang. Anak-anak yang paling banyak korban qazza itu. Dipotong sependek di sini, dipanjang di sini. Tidak mesti berdiri, tapi pokoknya pendek sebagian, panjang sebagian, itu rumusnya. Tidak mesti kasih berdiri. Kalau kasih berdiri jelas itu sudah dilarang. Qazza kemudian tasabuh dengan kafir, sudah berdobel dosanya itu. Tidak boleh. Jadi cukur biasa. Kalaupun pendek, jangan terlalu seperti kelihatan botak di sini. Boleh. Kalau masih ada rambut. Yang dilarang itu paru tada pola poda tak wara honggo. Ya, termasuk qazza mungkin dulu itu yang waktu kita kecil itu ya. Di sini botak semua, di sini jambul di sini dulu. Qazza juga itu namanya. Karena pendek sebagian, panjang sebagian. Pokoknya tidak dikorban jauh dari. Karena tidak tahu agama. Iya, kalau tipis kiri kemudian panjang masih ada termasuk. Iya, masih ada iya, itu yang dilarang. Lembo ada. Ya. Nah, itu harus cukur seperti itu ya. Enggak juga, berarti. Ya, itu. Nah, kalau yang itu subhat itu. Ya. Ya. Sebaiknya dihindari. Ya, kalaupun mau aina sampai kelihatan botak sini. Ya, harusnya ajmi di mais ya, harusnya. Di bes ya, ajmi ti maina. Ya, tukang cukur bayar. Ya. Ya. Harusnya kalau mau pendek, boleh aji itu boleh. Aji ke poro sedangkan dia lalu. Ya. Kalaupun jangan sampai kelihatan botak, luas deh. Iya. Tapi kan tidak harus ini komandan ya. Tidak mesti ya. Bisa juga kita cukur semua dalam tuh. Aturan, tidak ada aturannya. Oh harus ya, harus deh. Oh. Ya nanti kita ngaji saja, suruh ngaji saja nanti. Jadi seperti itu. Tidak boleh ya, karena rumus qazza di sini disebutkan adalah halqul ba'd ar-ra's ya, jadi memendekkan, dicukur, wa taraka ba'daha dan membiarkan sebagiannya. Jadi dibiarkan panjang sebagiannya. Jadi berbeda antara keduanya. Ini termasuk perkara yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah rambut adalah qassus syarib, yaitu memendekkan syarib, kumis, wa haffuhu dan menipiskannya. Nah, ini juga termasuk yang diajarkan dalam agama kita ya. Dan ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Hanya saja cara memendekkannya ini ada hilaf ulama. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik tidak boleh cukur kumis pakai silet. Tiluak bawah sekaligus. Ya, karena kelihatan beda sekali. Karena yang dianjurkan itu makruh kalau kani silet deh. Yang dianjurkan itu adalah dibiarkan sebagian. Bahkan yang paling dianjurkan itu adalah sekedar ditipiskan kumis itu. Sepanjang larangannya itu tidak boleh panjang sampai
tudu kumis yang atas, apa kumisnya? Ya kumisnya memang atas ya. Kumis ini nggak sampai masuk ke sini deh, ke bibir ini. Nah, sampai mulut bibir. Pede nono deka kahawan ndak disaringan lalu. Ya tipori anu kahawari tipori saring. Nah, itu yang dilarang, Nabi melarang. Jadi yang paling bagus tuh ditipiskan sampai di sini. Ya. Justru orang punya kumis lebih ganteng saya lihat. Ya, ada kumisnya, kumis tipis ya. Jadi begitu. Ini menurut madhab Maliki dan Syafi'i. Tapi menurut Hambali boleh saja. Boleh saja. Menurut Hambali. Makanya yang paling hati-hati kalau mau cukur jangan pakai silet tapi pakai gunting saja. Karena kalau dengan gunting itu akan ada sisanya. Tenap pada sisa konesto ikai na gunting. Itu yang paling bagus. Keluar dari hilaf. Ya, kalau cukur pakai silet itu dua madhab ini memakruhkannya, tidak boleh karena kelihatan beda sekali nanti wajah itu seperti pucat kelihatannya ya. Jadi seperti itu. Dalam hadis Nabi mengatakan al-fitratu khamsun ya, fitrah itu ada 5 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khitan yang pertama khitan, yang kedua wal istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, yang kedua, yang ketiga wa qasyus syarib mencukur kumis, yang ketiga wa taklimul adhafir potong kuku, yang keempat, dan yang kelima wa natful abad mencabut bulu ketiak. Ini juga bagian dari kebersihan. Jadi kebersihan ini bukan untuk perempuan saja, laki juga. Laki perempuan ini kebersihan karena perintah ini umum. Yang pertama tadi hitan. Hitan ya. Ada yang belum dihitan? Ya. Karena masuk fitrah ini hitan. Dan hitan ini bukan hanya dari syariat Nabi Muhammad, tidak. Dari syariat nabi-nabi terdahulu. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarahnya Nabi Ibrahim yang pertama kali dihitan dari para nabi itu. Dari syariat itu turun kepada Nabi Ibrahim dulu. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz batala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahun. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya ketika Nabi Ibrahim diuji dengan satu kalimat bikalimatin fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim pun memenuhinya. Dalam tafsir disebutkan ujian ini disebutkan oleh ulama tafsir adalah ujian yang dimaksud adalah diperintah hitan. Pada saat itu umur Nabi Ibrahim sekitar 80. Tiloa gunting beko gunting. Pakai pisau dari Yaman, itu kata Imam Ibnu Katsir, pisaunya yang impor wali pisau dari Yaman. Tahu cari yang tajam. Ini dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah istihdad. Ini juga harus dilakukan oleh kita. Jadi mencukur bulu kemaluan, jangan dibiarkan kayak hutan itu. Ya, tidak boleh. Maksimal 40 hari. Paling lama. Jadi dihitung nanti waktunya itu. Tidak dianjurkan kita, laki perempuan sama. Tidak ada beda. Jadi dicukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib tadi, mencukur kumis juga. Ya, 40 hari. Wa taklimul adhafir, mencabut bulu ketiak. Ini juga wa taklimul adhafir maksudnya apa? Potong kuku. Ini juga dianjur termasuk sunnah fitrah juga. Cara potong kuku ada 2 riwayat beda dari Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Kalau dari Imam An-Nawawi telunjuk potong, kalau tangan ini ya, telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, baru ibu jari. Iya, baru bukan. Ini riwayat Imam An-Nawawi. Sebentar, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru tangan kiri. Ini belum ini. Tangan kiri, kelingking, dari ndake. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, baru ibu jari yang ini. Ini riwayat Imam Nawawi. Beda dengan Imam Al-Ghazali, sedikit beda. Imam Al-Ghazali, riwayat Imam Al-Ghazali sama sebenarnya, tapi bedanya yang sini, jempolnya. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru ini. Nah, kalau tadi kan terakhir ini ya. Nah, ini langsung kanan ini. Nah, ini sama lah ini. Sini sama.
Ini untuk jari tangan. Kalau jari kaki dari kanan, dari ini ke sini sampai ke sini. Kalau jari kaki beda ya dengan jari tangan. Kalau jari tangan telunjuk dulu sampai ke sini, ya. Kemudian jari kaki kelingking dulu, kelingking jari apa nih maris, jari tangan telunjuk kayak sama ibu jari. Terus ini lagi, ini. Jadi raikan dede kalau kaki itu. Ya. Jangan sembarangan potongnya, ada caranya biar dapat pahala sunnahnya juga kita. Ya. Dan tidak boleh kita panjang-panjangin kuku itu, tidak ada sunnahnya. Ya. Tidak boleh kita panjang-panjangin kuku. Sebagian saya lihat masih banyak ya kaum muslimin ini yang panjang-panjangin, terutama ini dengan ini. Dipanjangin ini. Jadi perhiasan. Tidak boleh. Baik laki maupun perempuan sama juga tidak boleh. Kemudian wanatful abad, sudah ajan. Dan mencukur, mencabut, bukan mencukur ya, mencabut bulu bulu ketiak. Ini juga sunnah. Memang waras pilih romon pada lembo ada nih. Nah, biar ndak sakit dia kalau mau itu bungan deure, karena dia agak agak daging itu kan agak lembek dia. Nah, cabut pada saat itu lebih tidak terasa sakit, tidak terlalu sakit dibanding Tapi ulama memberi keringanan, bisa juga pakai obat dan juga mencukur. Ada ulama dalam madhab Syafi'i boleh mencukur karena dalil mereka adalah tujuannya membersihkan atau menghilangkan, baik dengan cara dicabut maupun cukur sama saja menurut mereka ini. Ya, tapi dalam teks hadisnya Nabi memerintahkan cabut bukan mencukur. Tapi itu keringanan dalam madhab Syafi'i ya. Waras ium kemba narita boru lalom ya, seperti itu. Ya. Untuk bulu apakah harus sampai dulu sekali atau simpan setengah? Bulu kemaluan. Oh iya. Bulu kemaluan itu sudah beres sekali. Ini butuh syarah ini, ya, butuh syarah, ya. Ya, bulu yang bawah itu beda dengan kumis ya. Kalau kumis yang dianjurkan wiire, ya. Kalau yang ta'aware keras saudara. Sama perempuan juga. Ya, perempuan juga. Harus bersih semua. Laki-laki maupun perempuan. Ya. Harus botak. Ya, lebih semangat kalau botak itu. Demikian ya, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nono tahu.